cerdas, yang memahami ilmu falak dan kuat hisabnya, menguasai matematika, memberikan hitungan-hitungan, dan hitungan-hitungan ini sering tepatnya. Bahkan kalau 100 kali disuruh menghitung, 100 kali tepatnya. Bahkan bisa memprediksi gerhana matahari dan gerhana bulan pada detiknya, dan pada horizon titik matahari, titik bulan, titik buminya itu bisa diprediksi ketepatannya. Nah, kalau 100 kali memprediksi 100 kali benar, zero toleran terhadap kesalahan, berarti hisab itu pun sudah benar secara ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran membenarkan bila Anda menetapkan kalender Islam 1 Ramadan, 1 Zulhijjah yang nanti berdampak ke 10 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah, 1 Muharram, dan kalender-kalender Islam lainnya, karena Allah telah berfirman tentang pemanfaatan matahari, pemanfaatan posisi bulan, pemanfaatan posisi bumi dan planet-planet ini sebagai alat perhitungan. Jadi Allah telah memberi petunjuk kepada Al-Quran. Nah, ini bagi orang yang berakal. Bayangkan tuh. Nah, anggap Nabi Muhammad itu ada hadisnya yang mengatakan nahnu kaumun ummatun ummiyatun lana sibu. Kita adalah golongan kaum yang buta huruf dan kita bukan menghitung. Nah, kita pahami bahwa Nabi Muhammad dengan umatnya saat itu, para sahabatnya saat itu, tidak ahli astronomi. Maka Nabi Muhammad mengandalkan melihat dengan pandangan tatapan mata. Nah, pandangan Nabi tatapan mata itu kita anggap sebagai tradisi. Berarti menentukan kalender 1 Ramadan itu boleh berbasis ilmu pengetahuan tadi, yang sumbernya alat teknologi. Karena alat teknologi ini merujuk kepada Al-Quran, berarti menetapkan 1 Ramadan itu berbasis Al-Quran. Tapi melihat bulan pada tanggal 29 Sya'ban, berarti Muhammadiyah ini tidak kita gunakan informasinya. Kita hanya berpegangan saja, ingin menguji informasi dari Ormas Muhammadiyah untuk diuji tanggal 29 Sya'ban. Kemudian kita pantau melalui pencitraan satelit, melalui alat teleskop yang canggih. Ternyata posisi bulan, ini bumi, ini bulan, ini matahari pada garis sejajar, ijtima konjungsi pada jam 16. Sementara jam 18 posisi bulan sudah di atas garis konjungsi. Pada titik garis ini saja 0 derajat sudah berakhir kalender Sya'ban. Apalagi sudah lebih. Artinya satu perputaran bulan mengelilingi bumi itu, satu cincin perputaran sudah sempurna itu pada garis konjungsi. Awal berangkat garis konjungsi, berakhir pada garis konjungsi. Pada 0 derajat itu artinya cincin putarannya ini sudah sempurna. Apalagi sudah lebih 0,7 derajat. Artinya telah masuk kalender 1 Ramadan pada hari Ahad jam 18 WIB. Maka berhak paham Anda sekarang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Sifat setan itu ar-rajim, terkutuk. Jadi manusia yang melakukan dosa selama 11 bulan itu dipengaruhi oleh kejahatan setan yang terkutuk itu. Kemudian dibersihkan oleh Allah, diperintahkan malaikat untuk membersihkan langit Nusantara pada malam 1 Ramadan, pada hari Ahad, dimulai jam 18 WIB. Jadi kalau Anda ulama, Anda memiliki basiroh, ya, penglihatan batin, jangankan memiliki penglihatan batin, penciuman six sense, ya, indera keenam, tapi melalui penciuman Anda akan merasakan langit Jakarta itu harum. Anda lalui saja jalan yang penuh maksiat di Jakarta ini, jalan Hayam Wuruk, pada hari itu, pada malam Senin itu akan terasa harum, karena malaikat Allah membersihkan langit Nusantara. Dari perbuatan siapa? Dari perbuatan
manusia yang telah melakukan dosa selama 11 bulan. 11 bulan berbuat dosa itu karena siapa? Karena godaan dari setan. Jadi kita menafsirkan auzubillahi minasyaitonirrajim ini sudah sangat panjang lebar. Kita lanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ini boleh kita artikan atas nama. Banyak ulama yang menerjemahkan dengan nama bi ismi. Sebenarnya setelah ba itu tulisan ism itu sama, alif, sin, mim, didahului oleh ba. Makanya penulisan bismillah Arab modern ba-nya itu dengan alif. Tetapi penulisan Arab zaman Nabi itu alifnya dihilangkan karena bersatu dengan ba. Alif ini hanya untuk memulai, nggak boleh pada huruf kedua alif ini dihilangkan, cukup ba bertemu sin. Padahal secara asli bahasa Arabnya nggak boleh hilang ism itu, karena kita mau tulis ism ya, alif, sin, mim, hilang alifnya. Sin mim ini bukan ism. Nah, hanya didahului oleh ba. Nah, jadi pilihannya kalau mau menghitung bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf, saya lebih memilih ba kemudian alif kemudian sin kemudian mim. Ini yang saya pilih karena pemahaman tentang isim, alifnya nggak boleh hilang. Kalau alifnya hilang nanti berubah, ya kan? Tetapi aksara zaman Nabi menulisnya tanpa alif, jadi ba sin mim. Jadi kalau menghitung hurufnya bismillah itu ba, sin, mim, 3 huruf. Nah, saya memilih 4 huruf. Ba, alif, sin, mim. Dasar saya lebih kuat. Dasar bahasa Arabnya itu. Karena ismun itu nggak boleh hilang alifnya. Bahwa ada ulama yang membolehkan ini termasuk zaman Nabi. Nah, Nabi tidak ikut-ikutan karena Nabi ummiyun, Nabi buta huruf. Berarti ulama di bawah Nabi, para sahabat. Dibenarkan oleh Nabi, disebut hadis takrir. Nah, tapi secara keilmuan saya tidak mau mengalah. Kenapa tidak mau mengalah? Karena ilmu berdiri sendiri dari agama. Islam itu terdiri dari ilmu, terdiri dari hikmah, terdiri dari agama. Tapi dalam bingkai Islam besar, ya. Kemudian ilmu ini berdiri sendiri. Ya, sekalipun Nabi punya pendapat sendiri, sahabat punya pendapat sendiri, saya tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti sahabat kalau menyangkut ilmu. Tetapi kalau menyangkut agama, wajib kita ikuti Nabi dalam perkara agama. Tetapi perkara ilmu dan perkara hikmah tidak wajib mengikuti Nabi. Sunnah mengikuti Nabi sebagai tabaruk, sebagai rasa bangga memiliki Nabi yang membawa hidayah, sebagai rasa syukur memiliki Nabi Muhammad yang membawa hidayah. Tapi dalam hal ilmu kita boleh tidak mengikuti Nabi. Nah, saya kasih contoh ya. Dulu pernah sahabat itu mengawinkan antara bunga kurma jantan dengan bubuk sari dari ini bunga dari kurma betina dengan bubuk sari dari kurma jantan, dikawinkan begini. Jadi dipukul-pukul ini si bunga kurma betina ini oleh serbuk dari pohon kurma jantan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Apa yang kalian lakukan? Jangan begitu. Biarkan alami saja. Allah telah menetapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian sahabat mengikuti Nabi. Kemudian tiba musim panen kurma, ternyata gagal panen. Seluruh kota Madinah ini panennya sedikit sekali. Kemudian Nabi bertanya, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, bukankah engkau yang memerintahkan kami supaya kami itu membiarkan apa adanya saja? Biarkan Allah yang menentukan, karena ini bersifat alami. Padahal menurut kaidah ilmu, ini kurma betina ini nggak mungkin bertelur sampai berbuah kalau nggak serbuk jantannya ini dipukul-pukul, dikawinkan. Akhirnya Nabi Muhammad sadar, antum a'launa bi umurikumud dunya. Sabdanya Nabi begitu.
Oh kalau begitu kalian lebih mengerti tentang kehidupan kalian, urusan dunia. Ini baru tentang ilmu korma. Jadi dalam hal ilmu korma, kita boleh tidak mengikuti Nabi. Mengikuti ilmu korma itu. Ilmu tentang karakteristik korma itu. Ilmu yang diajarkan Allah. Jadi bukan kita mengada-ada juga. Ilmu tentang kurma itu diajarkan oleh Allah dalam hukum sunnatullah namanya. Kemudian kita tidak mengikuti Nabi, tapi mengikuti Allah. Nah itu perhatikan ya, bukan berarti saya tidak mengikuti Nabi dalam hal ilmu, kemudian saya semau saya sendiri. Enggak, karena ilmu bahasa itu ada diajarkan oleh Allah. Bagaimana Allah mengajarkan ilmu bahasa? Melalui inspirasi, melalui ilham. Sebab ilmu itu berasal dari Allah loh. Sekalipun orang kafir yang memahami ilmu bahasa itu karena Allah ilhamkan kepada dia ilmu itu. Maka ketika si kafir itu mengajarkan kepada kita, sama dengan kita belajar ilmu Allah melalui hamba Allah. Kebetulan saja dia kafir, maka hukum dia menjadi kafir itu tanggung jawab dia dengan Allah. Tetapi kita mempelajari ilmu Allah melalui hambanya yang kebetulan kafir, ya tetap kita ambil sebagai ilmu Allah. Ya, nah ini soal bahasa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Ba, alif, sin, mim. Kalau ada sahabat Nabi mengatakan ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf. Kenapa kita berdebat ini? Karena Allah menyampaikan melalui nabinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala satu kebaikan, kemudian ditambah 10 kebaikan, berarti 10 pahala dari setiap huruf. Nah, kenapa saya bersikeras ini sekarang? Karena memperdebatkan pahala itu. Coba ba dapat 10 pahala, alif dapat 10 pahala, sin dapat 10 pahala, mim dapat 10 pahala. Maka saya berdebat tentang bismi itu 4 huruf. Nah, kalau sahabat Nabi mengatakan 3, saya tidak ikutin. Kalau Nabi mengatakan 3 huruf, saya tidak ikutin. Karena ini masalah ilmu. Ingat ya, ilmu itu beda sama agama. Hikmah beda sama agama. Tapi dalam rumpun Islam. Maknanya apa? Dalam hal ilmu kita boleh langsung kepada Allah. Haknya seorang muslim, haknya manusia. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia itu apa yang belum dia ketahui. Dalam urusan ilmu, hubungan manusia dengan Allah itu langsung. Tapi dalam urusan agama, harus kita terima apa kata Nabi. Salat subuh 2 rakaat, kita nggak boleh bid'ah menjadi 3 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, kita nggak boleh bid'ah menjadi 5 rakaat. Apa adanya dalam urusan agama. Nah sekarang urusan menentukan bulan kalender itu urusan agama atau urusan ilmu? Urusan ilmu yang bersinggungan dengan agama. Agamanya apa? Puasa. Ilmunya apa? Menentukan kalender. Nah, khusus menentukan kalender lebih banyak ilmunya apa lebih banyak agamanya? Lebih banyak ilmunya. Berarti menentukan kalender itu berbasis ilmu atau tradisi. Kalau berbasis ilmu mengikuti Al-Quran. Kalau berbasis tradisi mengikuti Nabi. Pilih mana? Pilih Allah. Kalau sudah yakin memilih Allah, maka ya udah pasti mengikuti Nabi. Ada juga kaidah yang lain. Kalau mengikuti Nabi, mengikuti Allah. Oke. Mengikuti Nabi tidak benar juga. Maka Anda mulai puasa hari Selasa. Saya puasa hari Senin. Kalau kebetulan nanti umur Ramadan 29 hari, saya telah benar memulai puasa 29 hari. Sementara Anda puasanya 28 hari. Bila Anda lanjutkan 1 hari, itu 1 Syawalnya kami. Anda berpuasa haram hukumnya. Mari kita adu ilmu. Karena ini urusan ilmu, saya tidak mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah saya. Jangankan mengikuti ulama Anda sekelas Anda. Saya mengikuti Allah langsung. Bahkan saya tidak ikuti Rasulullah dalam hal ilmu. Seperti tata cara mengkawinkan kurma tadi. Itu perkara ilmu. Boleh kita tidak ikuti Rasulullah.
Dalam hal apa? Perkara ilmu. Urusan perbintangan itu adalah perkara ilmu. Nah, oke. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu adalah satu ismun min asma'illah, satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ar-Rahman sifat yang Maha Pemurah. Ar-Rahim adalah sifat yang Maha Penyayang. Jadi barang siapa yang bersama Allah dengan dua sifat ini, maka dia telah bersama Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena tidak ada kehidupan dunia yang tidak memerlukan rahmat Allah. Sebutkan bidang apa, bidang yang Anda geluti dalam kehidupan dunia Anda yang tidak bersandar kepada Allah melalui rahmatnya, atau membutuhkan rahmat Allah pada seluruh bidang yang Anda geluti. Tidak ada yang bisa dipisahkan dari rahmat Allah. Maka bersamalah dengan Allah dalam hal rahmat dan rahimnya. Kemudian dilanjutkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu didahului oleh ismul ma'rifah. Kalau tanpa alif lam maka kita menyebutnya hamdun. Hamdun ini adalah masdar. Masdar itu secara tata bahasa adalah kata benda abstrak. Berasal dari kata kerja hamida yahmadu. Hamida yahmadu itu artinya memuja. Kalau kita gunakan kata kerja hamidallahu fulanun, seseorang telah memuji Allah. Hamidallahu Muhammadun, hamidallaha Muhammadun, Muhammad memuja Allah. Nah, bila pujaan itu hamdun. Kalau dia fathah hamdan. Kalau didahului oleh alif lam atau ma'rifah, alhamdu. Artinya seluruh pujian atau segala bentuk pujian atau pujian yang dikenal. Pujian yang sudah dikenal kepada Allah itu apa? Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Pujian bahwa Allah itu maha agung, Allahu Azim. Pujian bahwa Allah itu maha pemurah, Allahu Rahman. Pujian bahwa Allah itu maha penyayang, Allahu Rahim. Pujian bahwa Allah itu maha bersyukur, Allahu Syakur. Pujian bahwa Allah itu maha pembuka pintu rezeki, Allahu Al-Fattah. Nah, bila Anda menyebut 99 Asma'il Husna yang menunjukkan bahwa itu adalah nama-nama agungnya Allah, kemudian Anda menyebut pujian-pujian itu, maka disebut itulah segala puji. Nah, dibanding Anda mengatakan Allahu Ar-Rahman, cuma satu pujian. Allahu Akbar, cuma satu pujian. Allahu Ar-Rahim, satu pujian. Tapi kalau Anda mengatakan segala puji, maka yang 99 itu terangkum dalam satu kata, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atau segala puji milik Allah. Karena kata li itu harful ittisal, huruf penghubung lil imtilak sebagai dasar memiliki, atau lil qasdi untuk ditujukan. Kalau diartikan lil qasdi berarti segala puji bagi Allah, ditujukan bagi Allah kan. Tetapi kalau lil imtilak untuk kepemilikan, segala puji milik Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, karena telah didahului oleh lam lil kasrah ini, lillah, dia menjadi kasrah lillahi. Maka as-sifah dari Allah, apapun sifat dari Allah berikutnya, Rabbi, Rabbil Alamin, itu semua ikut kasrah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh manusia. Nah, ini yang perlu diluruskan, terjemahan Kemenak dan terjemahan umumnya mufassir Indonesia menerjemahkan Rabbul Alamin itu sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh semesta alam, Tuhan seluruh langit. Ya, makna alam itu memang alam. Seluruh alam raya kita ini adalah satu alam. Tetapi kalau dibuat jamak, satu alam, dua alam, bahasa Arabnya alamani. Alamani. Kalau tiga alam, jamaknya alaim. Bukan alamin jamaknya kalau tiga alam. Berarti yang dimaksud Al-Quran ini bukan alam yang kita kenal sekarang, tetapi sesuatu yang lain yang memiliki fungsi alam. Karena jamaknya alamin. Jamak alamin ini seperti jamaknya mukminun, mukminin. Itu karena makhluk bernyawa. Manusia ini memiliki sifat mukminun, mukminin. Kalau di jamak dia menggunakan mukminun atau mukminin kalau kasrah. Muslimun, muslimin. Muttaqun, muttaqin kalau kasrah. Nah, alam ini alam alamani, alamina atau alamuna. Jamaknya alamuna. Berarti dia adalah alam yang bernyawa. Nah, alam yang bernyawa itu tidak ada selain manusia. Bahkan malaikat, jin itu tidak disebut alam. Ya, malaikat disebut malakun, satu malaikat. Satu malakun, satu dewa. Satu dewa itu satu malakut. Dua dewa malakani. Tiga dewa salah satu malaikat. Baru disebut malaikat, karena kata malaikat itu plural. Kalau satu berarti malakun, satu malak. Nah, biasakan di dalam bahasa Indonesia jangan bilang satu malaikat ya.